Ya, terima kasih Anda masih di Dr. Rose Indonesia. Wah, spesial banget hari ini ya. Di segmen ini saya sudah kedatangan Sandra Dewi dan Dr. Andrea. Apa kabar, Sandra? Apa kabar, Dok? Wah, saya yakin kalau Anda pecintanya Dr. Rose Indonesia, kalau sudah melihat Dr. Andreas, identiknya adalah dokter tidur. Oh. Ya, Dok ya? Tapi ngomong-ngomong, kalau kita ingin bicara masalah tidur, saya pengen tanya dulu nih, Tuan Putri saya. Saya dapat bocorannya, Sandra Dewi ini, dia tokoh idolanya adalah Putri Tidur. Iya, Sleeping Beauty, Aurora. Oh, ya? Dari tokoh itu, inspirasi apa yang bisa Sandra dapat? Oh, dia kerjanya tidur doang, tapi dapat pangeran yang ganteng dan hebat. Jadi ya paling enak hidupnya. Baik, nah ini bicara masalah tidur, Dewi. Tentunya adalah tidur merupakan kebutuhan hampir setiap orang. Ya. Tidur yang berkualitas itu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar fungsi organ-organ tubuh kita optimal, kesehatan tetap terjaga, Anda bisa beraktivitas yang produktif. Betul, Dr. Andreas ya? Ya, betul sekali. Jadi pada saat tidur itu terjadi banyak hal sebenarnya. Misalkan otak kita aja. Dikatakan sebenarnya 70% ya, otak kita tuh pada saat tidur malah lebih aktif dibanding saat terjaga. Oke. Gitu. Ya, contoh sederhana, begitu kita bangun tidur, bukankah badan terasa lebih hangat, suka berkeringat sedikit, ya kan? Kenapa? Karena terjadi proses-proses pada saat tidur. Dari tahap tidur ringan, tahap tidur sedang, yang paling penting adalah tahap tidur dalam, di mana terjadi regenerasi sel-sel tubuh, kemudian tahap tidur mimpi, di mana kemampuan otak kita yang dibangun. Jadi sangat penting. Begitu terganggu, dari atas kepala sampai kaki semua terganggu. Iya, makanya kalau tidurnya itu nggak sesuai dengan apa yang dikatakan Dr. Andreas itu pagi-pagi itu masih lemes ya Bu ya. Nah ini syaratnya adalah Anda harus sedikit tahu lah kunci atau cara gimana mendapatkan tidur yang berkualitas. Kalau beberapa kali di Dr. Indonesia menyampaikan jam itu juga penting ya Dok ya. Jam mulai masuk tidur, misalnya jam 9 sampai jam 10 karena di sini hormon yang membantu untuk proses detoksifikasi tubuh alami itu bekerja. Selain itu ada cara lain nggak Dok? Ya, pertama memang keteraturan jadwal ya, mengenali jam biologis, mengenali jadwal kita enaknya tidur jam berapa yang tentu saja sangat berbeda. Kemudian kebutuhan tidur kita setiap orang berbeda-beda ya, orang dewasa sih rata-rata 7 sampai 9 jam ya. Ini semua harus diperhatikan ya, tetapi terutama mengenai kualitas tidur ini juga syarat-syaratnya kan harus diperhatikan. Mulai dari lingkungan tidur yang nyaman ya kan, persiapan tidurnya selain jadwalnya ya kan. Nah, lingkungan tidur ini harus kita benar-benar perhatikan, mulai dari suhunya, kenyamanan alas tidurnya, kemudian cahaya, bahkan posisi tidurnya ya. Ibu-ibu posisi biasanya posisi ibu biasa tengkurap telentang Bu. Hah? Nyamping. Dok, aku pengen tahu nih, gimana posisi tidur tuh gimana aja yang paling bagus ya untuk tidur yang nyaman, berkualitas tuh seperti apa posisinya? Gitu. Ya kadang-kadang posisi ini juga mempengaruhi biar besok pagi itu nggak terasa trauma di leher, di kepala, bahkan di tulang belakang. Karena kalau efek kurang tidur itu selain badannya letih, ngantuk, terus apa lagi Dok tadi? Begitu kita kurang tidur, produktivitas kita sepanjang hari sudah terganggu. Mulai dari konsentrasi, kewaspadaan, ya, sampai emosi, stabilitasnya ya. Yang kasihan itu misalkan ada tekanan darah tinggi, ada penyakit gula. Nah, ini semua naik. Ya, Dr. Andreas tolong bantu tunjukkan tidak hanya kepada Sandra Dewi tapi penonton kita posisi tidur yang terbaik untuk kualitas sehat pada tidurnya. Silakan. Udah ada tempat tidurnya. Ayo, yuk, silakan ya. Nah, jadi posisi tidur yang sehat itu syaratnya sebenarnya cuma satu. Nyaman. Nah, setiap orang memang punya kebiasaan-kebiasaannya masing-masing ya. Sekarang kita tunjukkan, silakan baring, coba miring dulu menghadap ke depan ya. Nah, coba miring. Nah, jadi dalam posisi miring, kalau mau miring ke kanan, ke kiri sebenarnya tidak apa-apa ya, karena posisi gantung nggak masalah. Yang penting nyaman. Jadi senyaman mungkin. Tapi syaratnya untuk kesehatan tulang punggung harus dijaga tetap lurus. Ya, seperti kita sedang berdiri tegak nih, bisa mungkin lurus. Ya. Coba terlentang. Nah, kalau posisi terlentang seperti ini biasanya kebanyakan orang memang senangnya terlentang, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya menengkur atau sleep apnea, posisi terlentang ini tolong dihindari. Oh ya? Tolong dihindari. Kenapa? Karena dalam posisi seperti ini, lidah terjatuh ke belakang akan menutup saluran nafasnya. Nah, jadi kalau bagi pendengkur lebih baik
posisinya miring seperti tadi. Tapi untuk yang normal paling yang normal tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Nah, posisinya ya sebebas mungkin, bebas yang nyaman, aja ya? yang nyaman. Nah, kalau dalam posisi miring perlu saya ingatkan tangan misalkan, tangan jangan perhatikan posisi tangan misalkan. Nah, ya kan? Nah, jangan sampai tangannya tertindih. Ya. Pegel ya, Dok ya? Pegel. Ya. Iya, yang penting dijaga tinggi bantalnya, kemudian kasurnya ya usahakan supaya tulang punggung tegak. Nah, untuk kualitas tidur yang baik kan banyak nih yang perlu diperhatikan. Misalkan cahaya, kemudian kenyamanan tempat tidurnya, ini semua harus diperhatikan. Oh gitu ya? Makasih ya Mbak ya udah diperagain. Kasih. Dok, selain posisi tidur, kan ada faktor-faktor lain nih yang berpengaruh dalam tidur kita biar menjadi nyaman, berkualitas. Itu apa aja? Nomor 1, sekali lagi ya, lingkungan tidur harus senyaman mungkin. Suhunya nyaman, ya, pencahayaannya nyaman. Tentu saja kalau terang benderang kan otak kita baca sebagai siang hari, ya. Kemudian tempat tidur yang nyaman. Tapi perhatikan, persiapan tidur juga penting diperhatikan supaya apa? Kita sudah rileks baru naik tempat tidur. Gitu. Ya bayangkan aja. Kalau berpikiran nggak bisa ya. Nah, kalau kita udah lelah, capek, kemudian kita relaxing sebelum tidur, baru masuk kamar gitu ya. Kita lihat tempat tidurnya masih licin, masih dingin ya kan. Nyaman sekali bukan? Berarti spray dan bed cover itu berpengaruh ya, Dok ya, sangat. Untuk tidur ya. Oke, terima kasih, Dok. Nah pemirsa, makanya hati-hati kalau pilih spray dan bed cover. Karena di luaran sekarang banyak banget yang kalau dipegang tuh licin, tapi ternyata ketika dipakai malah tidak menyerap keringat, sehingga tidur kita menjadi sangat panas dan tidak nyaman. Makanya aku sekarang pakai spray dan bed cover Lady Rose, karena terbukti selama bertahun-tahun bahannya sangat halus dan tebal sehingga tidak mudah sobek. Kemudian lembut dan nyaman kalau dipakai tidur, dan gak bikin bosen karena motifnya banyak banget dan didesain eksklusif, dapat mempercantik kamar tidur Anda. Jadi tidurnya pulas, kemudian jadi semangat di pagi hari. Ya, terima kasih untuk Sandra Dewi atas tipsnya, Dr. Andreas juga, terutama untuk para ibu-ibu nih, biar tidurnya tetap nyaman dan berkualitas. Jadi bangun paginya semangat. Iya, pesan buat putri tidurku, silahkan tidur yang nyenyak untuk aku keesokan harinya ya. Oke, untuk Anda masih banyak informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana. Caranya mudah. Kegunaan lain dari kantung teh bekas. Setelah ini di Dr. Oz Indonesia. Setelah itu, selama 5-10 menit, kantung dari teh bekas ini bisa ditaruh di kelopak mata.